Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Johan Ginting. Hari ini kita mau membahas tentang orang tua. Amin. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mau membaca firman-Nya di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ini adalah perintah Allah yang sangat penting. Di ayat ini dikatakan bahwa ini adalah perintah Allah yang sangat penting dan harus dilakukan, yaitu mentaati orang tua dan menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya kita berbahagia dan memiliki umur yang panjang. Amin. Ketika engkau mentaati orang tua, ketika engkau menghormati orang tua, janji Tuhan adalah engkau berbahagia dan engkau memiliki umur yang panjang. Amin. Kenapa demikian? Kenapa harus demikian? Saya mau cerita bagaimana perjuangan kedua orang tua kita, bagaimana perjuangan ibu kita. Pertama-tama kita harus tahu bahwa ketika ibu dan ayah kita menikah, yang menjadi pergumulan mereka adalah pingin punya anak. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan kita. Ketika mereka mendapat, ibu juga harus berkorban dan berjuang selama 9 bulan. Dia harus mengandung anaknya, merasa kesakitan dan harus menjaga baik-baik anak yang ada di dalam kandungan. Itu pengorbanan seorang ibu. Sesudah 9 bulan, itu adalah waktunya kita lahir di bumi. Tetapi ketika kita mau lahir di bumi, ibu lagi lebih berjuang. Seorang ibu menyerahkan nyawanya. Mereka tidak memikirkan nyawanya. Mereka akan mengeluarkan begitu banyak darah. Ibu akan mengeluarkan begitu banyak darah. Mereka akan merasakan kesakitan. Kesakitan yang luar biasa. Bahkan bagian tubuh mereka harus digunting, harus disobek. Untuk apa? Untuk kita bisa lahir di bumi ini. Begitu besar pengorbanan ibu buat kita. Tetapi ketika kita lahir dan kita menangis, ibu mendengar, sakit itu pun hilang. Karena apa? Mereka sangat bersuka cita karena dia sayang kita anak-anaknya. Itu pengorbanan seorang ibu. Bukan itu aja. Ketika kita masih kecil, kita buang air besar, kita buang air kecil, kita sakit, kita menangis, kita jatuh.
Mereka selalu ada untuk kita, menolong kita, menopang kita. Karena dia tidak mau anak-anaknya terluka. Dia selalu merawat kita. Masuk waktu kita SD. Waktu kita SD, mereka akan selalu memberi waktunya untuk mengajari kita. Supaya kita pintar, supaya kita bisa menjadi terbaik di sekolah kita. Mereka memberi waktu. Masuk SMP, mereka akan mulai berpikir bagaimana anak saya tetap melanjut sekolahnya. Bagaimana anak saya bisa sekolah yang baik. Ketika mulai SMA, mereka semakin berjuang. Ayah dan ibu kita semakin berjuang. Mereka akan pergi ke ladang, mereka akan pergi ke sawah, mereka akan pergi ke kantor, mereka akan lebih lagi bekerja untuk membiayai kita, anak-anaknya. Bukan itu saja. Ketika kita tamat SMA, mereka berpikir, anak saya harus kuliah. Dia berpikir supaya anaknya juga harus kuliah. Ketika kita kuliah, mereka tidak merasakan panasnya matahari. Mereka tidak peduli lagi duri di kakinya. Mereka selalu berjuang, bekerja keras. Meskipun mereka sudah tua, mereka sudah keriput, tetapi mereka terus bekerja untuk membiayai kita. Walaupun di masa kuliah kita masih senang-senang, kita bergaya-gaya, beli baju yang cantik-cantik. Itu semua karena orang tua kita berjuang buat kita. Kita tidak tahu mereka selalu menangis untuk bisa mendapatkan uang supaya kita bisa lanjut kuliah. Begitu besar pengorbanan orang tua buat kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah engkau sebagai anak taati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Karena apa? Karena begitu besar perjuangannya buat kita. Sehingga engkau akan berbahagia dan mendapatkan umur yang panjang. Mari hari ini buka hatimu, teman-teman. Saudara, buka hatimu. Sayangi orang tuamu. Cintai orang tuamu. Yang jauh dari orang tua, saya mau pesankan, telepon orang tuamu, SMS orang tuamu, tanya kabar mereka, tanya keberadaan mereka, tanya kesehatan mereka. Mereka juga rindu dipedulikan oleh anak-anaknya. Kalau mereka telepon, angkat. Itu tandanya mereka kangen sama kita, anak-anaknya. Jangan sampai engkau reject. Kalau pacarmu nelpon, kau langsung angkat. Kalau pacarmu SMS, engkau langsung balas. Kamu lebih senang tanya kabar pacarmu. Engkau lebih senang tanya lagi apa, peduli sama pacarmu. Pagi, siang, malam tanya apa kabar, tapi sama orang tua enggak. Kalau saya disuruh pilih pacar atau orang tua, saya pilih orang tua. Coba peduli buat orang tua. Coba selalu menanya kabar orang tua. Pasti dia senang. Selagi dia hidup, selagi dia masih ada, itu adalah waktu kita untuk menyenangkan mereka, untuk menyayangi mereka, untuk memberikan yang terbaik bagi mereka.
Ketika orang tuamu tiada, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah engkau harus membangun kuburannya cantik, kuburannya bertingkat, kuburannya bagus? Itu tidak ada gunanya. Engkau ziarah dan membawa banyak makanan, itu tidak ada gunanya. Setelah dia sudah tiada, itu semua tidak ada guna. Tetapi selagi dia masih hidup, berikan yang terbaik buat mereka. Berikan yang terbaik buat mereka. Sayangi mereka. Cintai mereka di masa tua mereka. Ini pesan saya. Di masa tua orang tuamu, buat mereka tersenyum. Buat mereka bersuka cita. Jangan buat mereka menangis. Jangan buat mereka bersedih. Tetapi rangkul dan sayangi mereka. Supaya apa? Supaya engkau berbahagia dan engkau memiliki umur yang panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.